Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munira Hadi dengan NPM 022722111466. Saya mahasiswa semester 6 kelas D Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airut. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya dengan judul Akuntansi untuk Operasi Cabang atau Akuntansi Cabang. Baik, langsung saja pada pembahasan selanjutnya. Baik, yang pertama yaitu apa sih akuntansi operasi cabang? Akuntansi operasi cabang adalah sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi di cabang suatu perusahaan yang merupakan bagian dari perusahaan induk atau pusat tetapi beroperasi di lokasi yang berbeda. Baik, selanjutnya ada akuntansi operasi cabang, di mana transaksi-transaksi dicatat seperti biasa dan tidak ada perlakuan khusus yang diperlukan. Selain itu, kantor pusat maupun cabang harus mencatat transaksi yang terjadi di antara mereka pada sistem akuntansinya masing-masing. Walaupun kantor pusat dan masing-masing cabang mengelola pembukaan tersendiri, seluruh akun akan digabungkan untuk pelaporan eksternal sehingga laporan keuangan eksternal menjadikan perusahaan sebagai entitas ekonomi tunggal. Selanjutnya ada akun antar perusahaan, di mana transaksi yang terjadi dengan pihak eksternal dicatat dengan cara normal seperti biasa. Transaksi antar kantor pusat dan kantor cabang juga dicatat seperti biasa, kecuali bahwa mereka dicatat dalam akun antar perusahaan atau intercompany accounts. Akun ini merupakan akun reciprocal atau reciprocal accounts antara kantor pusat dan kantor cabang ketika pembukuan di kantor pusat dan cabang selesai dimutakhirkan akun antar perusahaan. Selanjutnya ada pendirian cabang, di mana ketika suatu perusahaan mendirikan sebuah cabang, transfer aset ke cabang dicatat oleh kantor pusat pada akun investasi di cabang. Demikian pula cabang menyalurkan akun tersebut di akun kantor pusat. Di sini ada pengakuan laba cabang, di mana laba untuk tiap-tiap cabang dihitung secara periodik dengan cara yang normal. Cabang jarang menghitung pajak penghasilan atas laba untuk tiap cabang atau mencatat beban pajak penghasilan pada pengakuannya. Oleh karena kantor pusat dan cabang bukan merupakan badan hukum terpisah atau pajak penghasilan dihitung untuk perusahaan secara keseluruhan. Seluruh akun pendapatan dan beban cabang ditutup di iktisar laba rugi dengan cara yang normal. Saldo iktisar laba rugi menunjukkan laba cabang pada suatu periode dan ditutup di akun kantor pusat. Akun kantor pusat disajikan di bagian saldo, laba dan akun ekuitas pemilik lainnya pada pengakuan cabang. Ketika laba cabang dilaporkan ke kantor pusat, ayat jurnal dibuat kantor pusat untuk mengakui laba cabang dan meningkatkan jumlah tercatat investasi kantor pusat ke cabang. Selanjutnya ada barang dagang yang ditagih melebihi biaya perolehan, di mana perusahaan terkadang mentransfer persediaan dari kantor pusat ke cabang dan menagihkan cabang atau jumlah yang lebih besar dari biaya perolehan dari kantor pusat. Ini dapat terjadi sebagai quotient ketika kantor pusat dan setiap cabang diperlakukan sebagai pusat lomba untuk tujuan pelaporan dan evaluasi. Dan selanjutnya ketika kantor pusat menimbulkan biaya dan memberikan jasa seperti dengan mengakuisisi persediaan pada harga lebih rendah melalui volume pembelian atau dengan memproduksi persediaan, perusahaan dapat memilih untuk mengalokasikan laba penjualan persediaan antara kantor pusat dan cabang yang menjual. Di sini ada pembagian beban secara proporsional. Yang pertama ada beban yang dikeluarkan oleh cabang tetapi dibayar oleh kantor pusat, misalnya persediaan yang dibeli dari pihak eksternal oleh cabang dan ditagihkan ke kantor pusat. Yang kedua ada beban yang dikeluarkan oleh kantor pusat atas nama cabang, misalnya penyusutan atas perlakuan cabang yang dicatat pada pengakuan kantor pusat atau biaya kampanye iklan untuk cabang yang diminta oleh kantor pusat. Dan yang ketiga alokasi biaya yang dikeluarkan oleh kantor pusat, misalnya sebagai dari biaya kampanye iklan umum atau sebagian dari biaya umum kantor pusat. Di sini ada laporan keuangan untuk perusahaan secara keseluruhan, di mana ketika kantor pusat dan cabangnya
entitas pelaporan adalah perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan, akun kantor pusat dan cabang akan digabungkan. Selanjutnya, laba yang belum terrealisasi pada persediaan cabang awal, di mana laba antar perusahaan yang termasuk dalam persediaan awal, cabang diakui pada pembukuan kantor pusat sebagai laba terrealisasi ketika barang dan barang dagang telah dijual oleh cabang. Perlakuannya sama seperti jika transfer antar perusahaan terjadi pada periode berjalan, pada periode di mana antar cabang menjual persediaan ke pihak eksternal. Kantor pusat mengurangi kelalaian perusahaan yang belum terrealisasi dan memintakan penambahan terrealisasi atas pengirim ke cabang atau diasumsikan laba antar perusahaan distribusikan ke kantor pusat. Baik, itu saja presentasi PowerPoint saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.